Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini kita memanfaatkan sejenak waktu untuk bersama-sama mentadabburi salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Harapan kita bahwasanya apa yang kita tadabburi ini dapat kita fahami kandungan hikmah, petunjuk dan arahannya, sehingga makna-makna itu dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk mengantarkan kita pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Mentadabburi Al-Quran, ma'asyiral muslimin, adalah sesuatu yang sangat diperintahkan dalam agama kita. Terdapat perintahnya di dalam surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar mereka manusia mentadabburi, menghayati ayatihi, semua ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Jadi fungsi daripada akal yang Allah berikan kepada kita adalah agar kita gunakan akal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi siapa saja yang tidak menggunakan akalnya di dunia ini untuk menghayati, mentadabburi, mempelajari Al-Quran, maka dia telah menyalahgunakan akalnya dan akan dia dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, wal'iyazubillah. Kemudian ancamannya, ya, bagi orang-orang yang enggan mentadabburi Al-Quran, terdapat dalam surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hati-hati mereka, di dalam qulub itu kan jantung, di dalam jantung-jantung mereka telah terdapat sumbatan-sumbatannya. Jadi salah satu di antara penyebab jantung itu tersumbat adalah karena enggan mentadabburi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya ayat yang akan kita tadabburi pada kesempatan subuh hari ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ya. Pada ayat ke-27, 28, 29. Tema daripada ayat ini adalah tentang persahabatan yang disesali. Jadi nanti di akhirat ada orang-orang yang menyesali sahabat-sahabatnya. Semoga kita kan banyak teman ya, banyak sahabat. Ya, kita kan makhluk sosial, dimanapun kita nanti berada, kita di tempat itu punya sahabat, punya teman. Ya.
Maka pastikan bahwa teman-teman kita, dimanapun kita berada nanti, kita bersahabat dengan mereka, kita tidak sesali mereka pada hari kiamat nanti. Bagaimana caranya? Ya, caranya seperti disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Nah, itu caranya di situ. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Nah, kita ke sini dulu nih, ke pertemanan yang disesali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada suatu hari nanti di mana kita akan menyaksikan orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Yadaih. Yadaih itu kedua tangan. Bukan usbu'ai. Bukan kedua jarinya. Ya. Menggigit jari ma'asyiral muslimin itu adalah simbol apa? Simbol penyesalan. Menggigit jari itu adalah simbol penyesalan. Satu jari saja itu sudah menggambarkan betapa pahitnya penyesalan orang yang menggigit satu jarinya. Kalau di dunia, Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan penyesalan orang-orang zalim, ternyata digambarkan tidak menggigit satu jari, tapi menggigit kedua tangan. Tangan, subhanallah, kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Gambaran ini menunjukkan betapa pahitnya, betapa menyakitkannya penyesalan yang mereka alami pada saat itu. Kenapa? Karena penyesalan yang dialami oleh seseorang di hari itu tidak memiliki kemungkinan sama sekali untuk diperbaiki lagi. Ya, kalau di dunia Anda menyesal, Anda bisa merubah. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya, penyesalan itu Anda bisa obati. Ya. Tapi di akhirat, kesempatan itu tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, penyesalan menjadi sangat menyakitkan dan memilukan. Memang apa yang dia sesali ma'asyiral muslimin? Ternyata yang dia sesali, yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, duhai celakanya aku. Seandainya dahulu di dunia aku mengikuti jalannya Rasulullah. Oh, berarti yang dia sesali adalah karena di masa lalu ketika ia masih hidup di dunia, kakinya tidak melangkah pada jejak-jejak jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwariskannya untuk umatnya. Pertanyaannya, di dunia ini apa sih jalannya Rasulullah? Yang kita harus memastikan bahwa kaki kita sedang berpijak dan melangkah di jalan itu, tidak bergeser sama sekali. Kira-kira apa jalannya Rasulullah? Ada yang bisa informasikan supaya kita dapat memastikan bahwa hari ini dan seterusnya sampai nyawa kita dicabut oleh malaikatul maut, kaki kita tetap berpijak di atasnya dan sedang melangkah. Mau sampai atau tidak pada tujuannya itu bukan urusan kita. Yang jelas kaki kita sampai mati berpijak dan melangkah di atasnya. Mau sampai pada tujuannya atau tidak itu bukan urusan kita. Pertanyaannya, apa jalannya Rasulullah? Secara singkat, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah terangkan dan Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengumumkan jalan itu kepada seluruh manusia. Di dalam surah Yusuf ayat 108.
Ya, kalau kita buka ya, surah Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan selanjutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi, inilah dia, sabili, jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru, aku berdakwah, aku mengajak manusia kepada Allah. Berarti jalannya Rasulullah adalah jalan dakwah. Pastikan hari ini kaki kita sedang berada di atas jalan dakwah, berpijak. Artinya pastikan kita memiliki kontribusi nyata pada jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkontribusi dengan pikiran kita, kita bisa berkontribusi dengan tenaga kita bisa berkontribusi dengan harta kita, berkontribusi dengan waktu kita. Ada orang semua apa yang dia miliki dari pikiran, perasaan, tenaga, waktu, peluang, kesempatan, momen, usaha, pendapatan, dia kontribusikan semuanya pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah. Inilah dia orang yang paling beruntung. Tapi di sisi lain ada juga orang yang jangankan pikirannya, jangankan perasaannya, ya, dukungannya saja dia tidak mau kontribusikan, dia tidak mau mendukung sama sekali dakwah. Selalu berupaya menggagalkan dakwah-dakwah, membatalkan dakwah-dakwah. Ada orang seperti itu, ma'asyarul muslimin. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 31. Ya. Memang seperti itulah sunnatullah. Ya. Bagi jalan setiap nabi ada saja penghalang-penghalangnya. Hanya saja ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai diri kita ini dan satu pun di antara keturunan kita nantinya ya dijadikan penghalang dakwah, penghalang jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan orang ini semasa hidupnya di dunia tidak mau berada di atas jalan dakwah? Kenapa kira-kira? Dia berada di atas jalan yang lain. Mungkin ya paling banyak ya jalan memburu dunia. Ya, itu jalan yang paling ramai itu ya. Ya, jalan paling ramai di situ. Memburu dunia, lalu kemudian memuaskan diri menikmatinya. Nah, ini jalan yang paling ramai. Kenapa dia berada di jalan itu? Ya. Berada di jalan memburu dunia dan berpuas-puas menikmatinya, itu disebabkan karena pertemanan. Pada ayat berikutnya yang ke-28 dia sebutkan situ, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai betapa menyakitkannya penyesalanku. Seandainya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan, dia sebut namanya. Mungkin 2, 3, mungkin 10, mungkin dia sebut semua teman-temannya. Fulan, 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 fulan. Kenapa dahulu aku menjadikan si fulan itu sebagai teman? Khalil itu teman dekat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Maka lihat teman-teman, jangan sampai dia nanti di hari kiamat dia mengatakan, kenapa saya menjadikan Pak itu sebagai teman? Dia sesali gitu. Atau jangan sampai kita juga yang mengatakan itu, kenapa saya jadikan si dia itu teman? Maka masing-masing kita lihatlah teman-teman. Jangan sampai dia menyesali kita dan kita menyesali dia. Karena peristiwa yang seperti ini, peristiwa ini pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi.
Ma'asyiral muslimin, apanya yang dia sesali? Kemiskinannya temannya itu? Bukan. Allah mengabarkan sesuatu yang dia sesali dari temannya. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani. Sungguh dialah yang menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah peringatan itu tiba padaku. Dialah yang memalingkan aku dari peringatan Allah, dari petunjuk Allah setelah petunjuk itu datang kepadaku. Peringatan-peringatan Allah, ma'asyiral muslimin, baik yang sifatnya kauniyah ya, ataupun syar'iyah, itu sudah tiba pada apalagi Indonesia ya. Indonesia ini Masya Allah ya, dari dulu gerakan dakwah itu kencang di Indonesia. Dimungkinkan peringatan-peringatan itu baik secara langsung atau tidak langsung itu sudah tiba pada setiap orang. Hanya saja tidak semua orang menerima peringatan Allah. Tidak semua orang mengikuti petunjuk Allah setelah tiba kepadanya. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena dihalangi oleh temannya. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Allah mengatakan demikianlah syaitan itu senantiasa membuat manusia itu menjadi kecewa. Dia senantiasa mengecewakan manusia. Itulah kerjaannya syaitan. Jadi teman-teman kita yang selalu menghalangi kita dari hidayah, ya kan? Yang membuat kita senantiasa menunda-nunda kebaikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan syaitan. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Demikianlah syaitan itu. Jadi jangan berteman dengan manusia-manusia memiliki sifat-sifat kesetanan. Apa itu sifat kesetanan? Menghalangi seseorang dari peringatan Allah, menghalangi seseorang dari hidayah Allah, menghalangi seseorang dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang seperti itu di sekitar kita, maka hindari dia, waspada terhadapnya. Karena kalau seseorang berteman dengan dia, maka dia berada dalam ancaman yang serius, enggak main-main ancamannya. Hanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis kalau tidak salah hadis Abi Sa'id Al-Khudri atau hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman. Kalau sahabat, pastikan dia adalah orang yang beriman. Tapi kalau mau menolong, ya menolong kepada semuanya. Menolong kepada semuanya. Allah tidak menghalangi kita untuk menolong bahkan orang-orang kafir, ya kan? Sepanjang orang itu tidak memusuhi dakwah dan tidak menghalang-halangi dakwah, silahkan Anda tolong dia. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak mencegah kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Sepanjang lam yuqatilukum fid din, dia tidak memerangi kamu dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Maka silahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Tapi untuk bersahabat, tidak sembarangan, ma'asyiral muslimin.
Kita nggak boleh sembarangan mencari sahabat, mencari teman. Karena sahabat dan teman itu sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap cara berpikir kita, terhadap cara bertindak kita, bahkan terhadap cara beragama kita. Teman itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bahkan mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memilih siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Bagaimana caranya dia takbir? Lihat teman-temannya. Bagaimana caranya dia baca Al-Fatihah? Lihat teman-temannya. Kalau Al-Fatihahnya bagus sekali, lihat teman-temannya di sekeliling. Yang paling banyak dia duduk bersamanya, jalan bersamanya. Anda akan dapati bacaan teman-temannya sangat bagus. Ya kan? Kalau anak kita mondok, ya kan? Anak kita mondok, yang satu tidak mondok, ya kan? Dia sekolah di luar. Ya. Bandingkan bacaan keduanya, bacaan Al-Qur'annya, yang mondok dan yang tak mondok. Yang mana kira-kira bagus? Bacaan mondok. Kenapa? Teman-temannya. Teman-temannya. Kenapa ini tidak bagus? Ya teman-temannya juga. Ya. Nah, ada yang beres bacaan Al-Qur'annya. Kemudian seseorang, ma'asyiral muslimin, seseorang yang aktif mengikuti kajian-kajian. Dia ikuti kajian akidah. Ada kajian di bidang akidah, dia ikuti juga. Ada kajian tafsir, ikut juga dia di situ. Ya. Kajian apa lagi kira-kira? Fikih ibadah, ikut juga dia di situ. Apalagi sirah nabawiyah, ikut juga dia. 4 kajiannya setiap pekan. Kajian tafsir, kajian fikih, kajian akidah, kajian sirah nabawiyah. 4 kali dalam sepekan dia ikut kajian. Sekarang bandingkan yang sama sekali, ya, biar nongkrong aja di tempat kajian tidak mau dia, ya. Bandingkan ibadahnya kedua orang ini, dari semangatnya beribadah. Kira-kira yang semangat beribadah, menjaga ibadah, yang mana dari 2 orang ini? Yang aktif mengikuti kajian atau yang sama sekali tidak pernah duduk dalam kajian-kajian Islam? Kita dapati, ma'asyiral muslimin, yang aktif kajian itu lebih baik dalam hal memperhatikan dan menjaga ibadah-ibadah ritual. Mengapa, ma'asyiral muslimin? Ya teman-temannya. Makanya orang Arab dahulu ketika ingin mengenal seseorang lebih jauh, mereka mencari temannya orang-orang itu. Arifni ashabak u'arrifuka man anta. Perkenalkan kepadaku sahabat-sahabat dekatmu, maka aku akan memperkenalkan kepada dirimu siapa engkau. Nah, kalau contohnya sekarang yang lebih sederhana, ma'asyiral muslimin, kita dapat HP nih, bisa dibuka. Untuk mengenal siapa orang ini, apa yang kita lakukan di HP-nya? Agar bisa dikenali siapa pemilik HP. Apanya yang kita lacak? Nomor telepon. Biasanya kan kita disuruh 5 nomor telepon yang selalu dihubungi, ya enggak? Atau 10 nomor telepon yang selalu dihubungi. Kita akan mengenal siapa yang selalu dihubungi. Ustadz, nomor teleponnya Ustadz semuanya. Diperiksa semua nomor tersimpan, Ustadz paling banyak, hampir 80% Ustadz. Ini HP milik siapa nih? Kira-kira miliknya Ustadz. Dokter, 80% nomor tersimpan di HP-nya ada dokter. Memang siapa yang punya HP? Kemungkinan besar dokter yang punya HP.
Jadi ma'asyiral muslim, kita hanya menyimpan nomor-nomor yang akan kita hubungi siapa yang dekat dengan kita. Itulah Anda. Dosen, periksalah HP-nya Pak dosen. Itu dosen semuanya di situ tuh. 80% di situ adalah dosen. Ya memang dia dosen. Pedagang, hampir 80% di HP-nya adalah nomor pedagang, pemilik toko. Ya seperti itulah ma'asyiral muslimin. Kita dalam kehidupan ini dinilai seperti siapa yang mendekati kita dalam kehidupan sosial kita. Siapa yang terdekat. Ring satunya kita, itulah kita. Jadi ma'asyiral muslimin, pastikan bahwa ring satu persahabatan kita adalah orang-orang beriman. La tusahib illa mu'minan. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman. Terserah dia mau dosen kah, yang jelas dia beriman. Mau pedagang kah, yang jelas dia beriman. Mau petani kah, yang jelas dia beriman. Dan dia adalah orang-orang yang komitmen dengan keimanannya. Ada juga orang yang mengaku beriman tuh, tapi tidak semua orang yang mengaku beriman diterima di sisi Allah pengakuannya. Ini melalui serangkaian ujian. Banyak orang yang pembohong di antara orang-orang yang mengaku beriman itu. Banyak ma'asyiral muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa kami, kata Allah, akan membiarkan mereka mengucapkan aku telah beriman sebelum mereka diuji lagi? Artinya Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun dari manusia yang menyatakan dia beriman kecuali pasti Allah akan uji. Benar enggak dia dengan pengakuannya itu atau tidak? Ujiannya berat ma'asyiral muslimin. Konsekuensi pengakuan keimanan kita yang akan diuji oleh Allah, ujiannya berat. Sebenarnya cuma 2 aja ujiannya ma'asyiral muslimin. Terhalang atau tidak seseorang pada 2 ujian ini tergantung pada kejujurannya. Ujian pertama adalah perintah. Diuji dia. Allah suruh dia. Salat 5 waktu kamu ya. Orang yang jujur sepanjang waktu, sepanjang masa dimanapun dia berada, dia jaga komitmennya untuk sholat berjamaah. Diuji lagi, sholat berjamaah itu di masjid ya. Orang beriman yang jujur, komitmen dia. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat yang diperintahkan itu di masjid. Bahkan buta sekalipun. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasul yang buta kan? Buta. Setengah mati kasihan dia, merangkak-rangkak dia pergi ke masjid. Tertati-tati dia. Kadang dia tergelincir, kadang dia kejedot, ya kan? Akhirnya di suatu hari dia menghadap kepada Rasul di masjid nih, dia datang. Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma, la ubsirut tariq, wa laysa li qa'idun yaquduni ilal masjidi, afa usalli fi dari? Wahai Rasulullah, aku ini adalah orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat jalan. Dan aku ini tidak punya orang yang bisa menuntun aku ke masjid. Wahai Rasulullah, bolehkah kiranya aku sholat di rumah saja? Dia minta izin nih. Rasulullah karena kasihan kepada sahabatnya ini, maka Rasulullah izinkan, sholli fi darik. Sholatlah kamu di rumahmu. Dengan alasan itu. Maka beranjaklah sahabat ini bahagia. Karena sudah mendapatkan izin dari Rasulullah untuk tidak ke masjid. Pulang dia. Belum keluar dari masjid, Rasulullah perintahkan orang yang masih ada di sisinya untuk memburu Abdullah bin Ummi Maktum dan mendatangkannya kembali di majelis. Diburu dia. Lalu dipegang tangannya, dibawa ke majelisnya Rasulullah kembali. Setelah duduk, Rasulullah bertanya, "Afatasma'un nida?" Apakah di rumahmu kau mendengarkan azan? Qala na'am. Dia mengatakan, "Ya, aku dengarkan." Qala fa'ti. Kalau begitu datangi. Rasulullah mencabut izinnya kepada orang buta. Nah, ini yang dekat-dekat masjid ini, yang tidak buta,
Apa alasan Anda? Padahal suara azan sampai di kamar Anda. Apa alasannya? Yang buta saja tidak diizinkan oleh Rasulullah, ini buta ma'asyiral muslimin. Nah, maka mulai dari sekarang yang masih di rumah dengar ini, besok kalau begitu saya sudah komitmen untuk tetap sholat di masjid, ya kan? Berteman dengan jamaah masjid ini, alhamdulillah. Salah satu di antara masjid yang paling banyak sholat jamaah sholat subuhnya masjid inilah, ya kan? Ya, karena pertemanan, pertetanggaan yang baik, saling mengajak, saling mengingatkan, saling memotivasi. Nah, inilah teman-teman yang tidak akan disesali ma'asyiral muslimin pada hari kiamat. Antum buka, kita tadi udah sebutin surah Az-Zukhruf ya. Ayat berapa tadi? Ayat 67 surah Az-Zukhruf. Itu caranya bagaimana agar pertemanan ini tidak disesali. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman karib, al-akhilla, yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum, sebahagian mereka, dengan sebahagian yang aduun, menjadi musuh. Wah, subhanallah, padahal dulu dia teman karib di dunia, di akhirat saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Pertemanan orang-orang bertakwa di dunia itu tidak berbalik menjadi permusuhan. Tetap dijaga oleh Allah persahabatan mereka. Karena persahabatan mereka dahulu di dunia itu dijalin, diikat oleh tali ketakwaan kepada Allah. Maka dia tetap terjaga. Kalau selain orang yang bertakwa, pertemanannya itu diikat karena kepentingan. Ya kan? Ya, karena ada kepentingan bisnis, ya berteman dengan dia. Ya, ada kepentingan tertentu, saya berteman dengan dia. Orang bertakwa itu dia hanya mau berteman, syaratnya satu. Pertemanan kita ini diikat oleh ketakwaan kepada Allah. Kapan engkau menyelisihinya? Tabe, saya mau pamit. Kapan kau menghalang-halangi saya dakwah? Tabe, saya yang pergi dari sisi Anda atau Anda yang pergi dari sisi saya? Ya. Anda mau halang-halangi saya sholat berjamaah? Tabe, ya. Saya yang pergi atau Anda yang pergi? Terserah Anda mau punya uang, tidak punya uang, itu bukan urusan saya. Karena persoalan rezeki itu ma'asyiral muslimin, itu bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena keuletan seseorang, bukan. Itu benar-benar hanyalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan Allah sudah sebutkan rahasianya tentang rezeki dalam surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk melata apapun di dunia ini kecuali atas Allah lah jaminan rezekinya. Allah sangat mengetahui di mana rezeki itu dia akan ambil dan kemana rezeki itu dia akan simpan. Semua itu telah dicatat di dalam kitab yang nyata, kitab takdir. Tidak akan menyelisihi ma'asyiral muslimin. Dulu di Jakarta selama masa kami kuliah, ada orang kaya ini, subhanallah. Dia bangun rumah di Jakarta Selatan, di Kompleks Pekayon. Rumah super mewah, luar biasa mewahnya. Rumah itu pada akhirnya menjadi tempat pembuatan sinetron. Ya, saya sering berjumpa, yang saya paling kenal dulu itu yang suka di sinetron Jin dan Jun, anak muda gagah itu, siapa namanya itu? Itulah dia. Sering, karena dia sering di situ. Jin dan Jun. Sering saya lihat di situ buat sinetron. Dia, masya Allah, dia sering sholat juga, ada masjid di dekatnya. Orang itu ma'asyiral, pemilik rumah ini, ketika dia membeli tanahnya, membangunnya, kalau tidak salah hanya beberapa kali datang. Ya, 3 atau berapa kali datang
mengontrol itu pembangunan rumah. Pada hari peresmiannya nih, selesai itu rumah dengan kemewahan yang luar biasa, selesai. Dia digotong ke rumah sakit dan meninggal. Berarti dia tidak nikmati itu rumah. Lihatlah dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, ada orang telah mengupayakan sedemikian rupa suatu kenikmatan dunia. Begitu didapat dia tidak nikmati dia sebelum dia nikmati itu. Ada yang sudah lelah mengumpul uang beli tanah, mati dia sebelum dia menikmati tanah itu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, persoalan rezeki itu kullun fi kitabim mubin. Enggak ada yang meleset dari apa yang telah Allah catatkan bagi setiap kita. Jadi itu bukan persoalan usaha kita, kesungguhan kita, kecerdasan kita, bukan ma'asyiral muslimin. Itu semua karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak ada sekolahnya ma'asyiral muslimin, tapi dari sisi keberuntungan rezeki di dunia ini, dalam rezeki dunia ya, dia lebih beruntung daripada yang mengoleksi sekian ijazah. Ya, di Kalimantan itu yang punya ijazah itu pontang-panting dia ma'asyiral muslimin. Dari satu instansi ke instansi lain ditolak terus padahal dia punya ijazah. Tapi ada yang baru lulus, tidak lulus SD juga dia. Dia jadi juragan tanah di sana. Subhanallah. Ya, lebih sukses secara ekonomi daripada yang sudah S2. Ya. Mengapa? Karena persoalan rezeki itu bukan hanya sekedar diukur pada kecerdasan atau ketidakcerdasan seseorang. Itu faktor ketetapan rezeki yang telah Allah catatkan dalam takdir hidup seseorang masing-masing. Nah, ma'asyiral muslim, maka dalam kehidupan dunia ini, dalam berteman, jangan karena rezekinya, ya kan, keberuntungan dunianya. Bukan ma'asyiral muslimin, kita berteman itu lihat pada agamanya, lihat pada ketaatannya kepada Allah. Karena pertemanan seperti itulah yang tidak akan pernah disesali oleh seseorang. Saya ingin kalau kita nanti buka kitab tafsir ya, Al-Imam Al-Baghawi atau Al-Imam Ibnu Katsir ya, kitab tafsirnya, pada surah Az-Zukhruf ayat 67 itu, antum akan ketemu riwayat Ali bin Abi Thalib. Ayat ini bercerita tentang dua orang, khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Dua orang beriman yang bersahabat di dunia dan dua orang yang kufur kepada Allah bersahabat di dunia. Fa tufiya ahadul mu'minain. Dalam riwayat ini dikatakan meninggallah salah satu dari dua orang beriman yang bersahabat ini. Lalu di akhirat nanti atau di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala meminta keterangan dari orang ini. Ketika dimintai keterangan, dia mengucap, "Ya Rabbi, inna fulanan khalili." Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan itu yang masih di dunia, hidup di dunia, itu temanku, teman dekatku itu ya Allah. La tudilluhu ba'di. Lihat permintaannya ya. La tudilluhu ba'di. Ya Allah, jangan engkau sesatkan temanku itu sepeninggalku. Jangan ya Allah. Kami berteman itu di atas petunjuk hidayahmu. Maka jaga dia ya Allah, jangan sampai dia sesat. Kemudian, wahdihi kama hadaitani. Tetaplah ya Allah berikan dia hidayah sebagaimana engkau terus memberikan kepadaku hidayah. Ya. Wa akrimhu kama akramtani. Ya Allah, muliakanlah dia sebagaimana engkau telah memuliakan aku. Karamah. Apa itu karamah? Ikram. Karamah itu tandanya ma'asyiral muslimin adalah al-istiqamah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamu karamatin fid dunya luzumul istiqamah. Kekeramatan yang paling agung di dunia ini adalah ketika seseorang komitmen dengan keistiqamahan. Seperti apa yang dia minta dalam salatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan istiqamah. Kalau dia berada di situ, itulah kekeramatan yang paling agung. Ini yang diminta oleh temannya nih di alam barzah. Ya Allah, muliakan dia dengan keistiqamahan. Matikan dia dalam kebaikan. Lalu tanya, memang kenapa?
Dia mengatakan, kana ya'muruni bil khair. Pertama alasannya, dia dulu selalu menyuruh aku untuk melakukan kebaikan. Tiap hari ketika ketemu, pokoknya dia suruh aku melakukan kebaikan. Dia suruh aku menghafal Al-Quran, dia suruh aku ikut pengajian, dia suruh aku salat sunnah. Banyak kebaikan-kebaikan dia suruhkan sama saya. Lalu kemudian, wa ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik. Dia perintahkan aku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Wa nahani an ma'siyatik, dan dia melarang aku dari bermaksiat kepadamu. Dia cegah. Begitu saya mau melihat perempuan, ada dulu cewek cantik sekali, saya mau lihat, jangan lihat, tundukkan pandangan tak, akhi. Saya kaget itu. Ya, itu adalah momen yang luar biasa itu. Padahal saya sudah tertarik sekali dengan cewek itu, ya kan? Tapi tiba-tiba dia larang saya. Lalu yang ketiga, yang keempat, wa akhbarani bi anni mulaqik. Dia dulu senantiasa kabarkan kepadaku bahwa nanti aku pasti akan berjumpa denganmu ya Allah. Ya. Adapun orang kafir, maka dia sesali temannya. Ya, dia mengatakan, ya Allah, sesatkanlah dia sebagaimana dia sesatkan aku. Nah, celakakanlah dia sebagaimana dia mencelakakan aku. Ya. Karena dia senantiasa memerintahkan aku pada keburukan. Dia mencegah aku untuk mentaatimu dan mentaati Rasulmu. Dan dia dahulu mengatakan, ya biasalah, kita tidak akan pernah juga akan berjumpa dengan hisab. Tenang moko. Ya, tidak ada aja itu. Ya, ada yang mengatakan, ya ahlu neraka itu dia menghibur temannya kan, sesama ahli maksiat. Tenang moko, bro. Ya, di neraka itu banyak artis. Ya kan? Subhanallah, dia ingin menenangkan temannya untuk tidak cemas dengan kemaksiatan, dengan alasan, ya nanti kita berteman dengan para artis, berkumpul sama artis dalam neraka. Auzubillah. Ini kalimatu kufrin sebenarnya. Kata-kata yang bisa menjebak seseorang dalam kekufuran tanpa ia sadari, karena meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah yang bisa kita petik, ya, dan pelajaran yang bisa kita petik dari tadabbur Al-Qur'an kita pada surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29 adalah, yang pertama, di dunia ini pastikan bahwa langkah kaki kita ini berada di atas jalan dakwah. Pastikan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Matilah nanti di atas jalan dakwah. Ideal itu, mantap itu kematian itu. Memang kematian itu, ma'asyiral muslimin, itu ya, kita tidak mengatakan tidak bisa di-request, ya, tapi sulit untuk di-request bagaimana kita mati, di mana kita mati, ya kan? Kapan kita mati? Kemungkinan untuk bisa di-request dari Allah itu sulit, ya. Tapi ada orang-orang tertentu, ma'asyiral muslimin, Allah memang pilih untuk dia mulai dari waktunya, tidak sembarangan waktunya pada saat dia mati, tempatnya, keadaannya, dan orang-orang yang mengitarinya pada saat dia mati. Allah pilih sedemikian rupa, nggak sembarangan. Ada orang, ma'asyiral muslimin, matinya nih di hari Jumat. Hari Jumatnya nggak salah-salah, hari Jumatnya. Hari Jumat di bulan mulia, bulan Muharram. Ya, bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjahnya tidak sembarangan, di hari puncak perayaannya. Zulhijjah itu puncak perayaannya hari tanggal 10. Tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Jumat. Enggak sembarangan, 2 hari raya berkumpul di hari itu. Kemudian tentang momennya, tempatnya di masjid. Enggak sembarangan lagi dipilih di masjid itu. Di masjid itu banyak tempat-tempat yang utama kan? Di belakang imam sebelah kanan itu paling utama. Lalu di tempat imam itu sendiri. Lalu yang paling utama tempatnya para nabi, di atas mimbar. Allah pilihkan dia di atas mimbar. Momennya pada saat khutbah Jumat. Orang-orangnya, orang-orang yang hadir Jumatan, yang mengitari dia pada saat kematian. Allah pilih semua momen, waktu, tempat yang paling istimewa untuk kematiannya. Kita ingin seperti itu nantinya, ma'asyiral muslimin. Kita memohon kepada Allah, tapi pastikan
bahwa kaki kita berjalan di atas jalan dakwah. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah jalan terbaik untuk mendapati kematian di ujungnya. Karena jalan itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan, keselamatan, dan kesuksesan serta keberuntungan, karena dia bersama dengan para aulia illah, para nabi, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6.14 syuruk masuk 6.25. Oh, masih ada. Ya, kita bisa isi dengan sharing lah ya. Ya, ada sisa waktu ini ya kita isi dengan sharing. Kalau ada, kalau tidak ada, nah kita lanjut. Saya ingin menyebutkan kenapa ayat ini turun ini nih. Surah apa tadi? Al-Furqan. Apa penyebabnya? Ya, karena tidak ada yang bertanya, penyebabnya ini ada ya? Oh ya, fadhal ya, silakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sekali Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Dakwah saya kira hanya dengan ilmu Pak Ustaz ya. Betul. Lalu pada zaman Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya saya kira bandingkan dengan sekarang berbeda Pak Ustaz. Nah, kalau saya tidak salah, mohon saya tidak dalam ini di surat kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa afala kilun. Nah, seperti saat sekarang ini karena orang punya ilmu, seolah-olah ilmunya itu dia menomorduakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Nah, orang berdakwah kelihatannya tidak memperhitungkan dia punya keahlian itu. Ada banyak orang berdakwah ilmunya itu misalnya ilmu matematika, tapi yang dia bahas adalah fikih. Ada juga hadis yang pernah saya baca, ini mohon maaf ini diluruskan saja, yang intinya bahwa kalau kau serahkan kepada orang yang bukan ilmunya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini yang membingungkan kita saat sekarang ini, bahwa banyak orang berdakwah seperti itu Pak Ustaz. Dia mengenyampingkan tentang apa yang dia sampaikan, tidak mampu dia lakukan, sehingga kita biasa terkadang melihat bahwa masa berdakwah seperti itu yang pertama itu Ustaz. Barakallahu fikum. Lalu yang kedua di surat ke-61 kalau saya tidak salah ayat 2, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Ini sangat berat bagi orang yang berdakwah jika dia menyampaikan sesuatu, mohon maaf ini Ustaz, lalu dia tidak melaksanakan. Allah sangat pedih siksaannya terhadap. Demikian Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ma'asyiral muslimin. Makanya saya ingin mengajak kita terlebih dahulu kembali ke surah Yusuf ayat 108 tadi itu. Qul hadhihi sabili. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin. Kalimat ini harus benar-benar diperhatikan secara cermat. Ala basirah, di atas basirah. Dakwah ini ma'asyiral muslimin mesti harus wajib di atas basirah. Apa itu basirah? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan al-basirah itu dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan al-basiratu hiya al-ma'rifatu allati biha
tumayyizu bainal haqqi wal batil. Basirah itu adalah ma'rifat, pengetahuan, yang dengannya engkau bisa membedakan. Tumayyiz bainal haqqi wal batil. Engkau bisa membedakan dengan ilmu itu kebenaran dan kebatilan. Kalau kebenaran itu adalah tauhid, maka kebatilannya adalah syirik. Dengan ilmu itu Anda bisa mengetahui ini tauhid, ini syirik. Kalau kalau kebenaran itu adalah halal, maka kebatilannya adalah haram. Dengan ilmu itu Anda bisa tahu ini halal, ini haram. Kalau al-haq itu adalah sunnah, maka kebatilannya adalah bid'ah. Dengan ilmu itu Anda tahu ini sunnah, ini bid'ah. Ini adil, ini zalim. Itulah basirah. Dia bisa mengetahui ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ya kan? Ini halal, ini haram. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini adil, ini zalim. Ilmu apakah kira-kira ma'asyiral muslimin? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tidak ada ilmu yang diwajibkan kepada setiap individu manusia untuk dia pelajari kecuali ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah ini secara spesifik akan ditanyakan kepada setiap kita tentang ilmu ini. Di mana? Di alam barzakh. Kalau antum buka riwayat Imam Ahmad, hadis Barra bin Azib, panjang sekali ini hadisnya ya, tapi kita ambil pertengahannya itu. Setiap orang nanti ketika masuk dalam kuburannya, ja'ahu malakani. Kalau dia beriman, dia didatangi oleh dua malaikat. Fi ahsani suratin wa ahsani hayatin wa tabirihin. Dua malaikat yang sangat elok, sangat gagah, sangat harum. Ya. Lalu fayujlisani, keduanya mendudukkannya. Fayas'alani, keduanya bertanya. Ya, 4 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuka. Ini pertanyaan kita yang langsung kita loncati. Keempat, wa ma ilmuka. Apa ilmumu ketika di dunia? Apa pengetahuanmu ketika di dunia? Jangan coba-coba bilang matematika. Jangan coba-coba bilang fisika. Meskipun Anda profesor di bidang matematika dan fisika, jangan coba-coba jawab seperti itu. Karena tidak sesuai dengan kunci jawaban. Ya. Kunci jawabannya yang disebutkan oleh Rasulullah. Orang-orang beriman mengatakan, qara'tu kitabaka ana al-laili wa atrafan nahari fasaddaqtuhu wa amantu bihi wattaba'tuhu. Tentang ilmuku, aku telah membaca dan mengkaji kitabmu ya Allah, pagi hingga petang hari, maka aku membenarkannya. Ada orang dia mengkaji Al-Quran tapi dia dustakan. Dia katakan jilbab itu bukan perintah. Bisanya Anda baca itu tafsir, pontang-panting sampai ke luar negeri Anda baca dan pelajari itu tafsir, ujung-ujungnya Anda mengatakan jilbab tidak wajib. Bagaimana ceritanya? Ya, Anda tidak membenarkan informasi yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kalau belajar Al-Quran, pertama, saddaqtuhu, aku membenarkannya, aku percaya sama dia. Yang kedua, amantu bihi, naik levelnya lagi, beriman. Ya kan? Dan yang ketiga, wattaba'tuhu, aku mengikutinya. Ya, ini 3 nih. Jadi ma'asyiral muslimin, pastikan bahwa di dalam berdakwah itu harus sesuai dengan basirah. Enggak boleh kita sembarang bicara, enggak boleh. Sahabat Allah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba." Siapa yang berkata tentang Al-Quran hanya sesuai dengan pendapat logikanya saja, dia telah keliru, meskipun apa yang dia katakan benar. Dia telah keliru. Apa? Keliru metodenya. Al-Quran itu tidak boleh dikarang-karang sesuai dengan logika berpikir kita. Dia punya sanad jalur. Rasulullah telah menafsirkan Al-Quran itu, maka tafsirkanlah Al-Quran itu seperti apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tafsirkan Al-Quran
hanya bersandar pada logika pendapat akal kita, secerdas apapun kita. Jangan. Dan jangan pula sesuai dengan perasaan. Oh, kayaknya begini bagus ini tafsirannya. Tafsir Al-Quran itu ya maksur, ya, ada riwayat-riwayatnya ma'asyarul muslimin, sehingga kita tidak salah paham, ya, dan kita tidak menyesatkan, ya, orang lain. Terkait dengan itu tadi, ya, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan kepada orang-orang sesuatu yang engkau sendiri tidak kerjakan? Sungguh besar dosanya di sisi Allah orang-orang yang mengatakan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, makanya ma'asyarul muslimin, nanti orang di penduduk neraka ini kaget. Rasul ceritain, ada orang dilemparkan masuk ke neraka, meledak, dentumannya sangat keras, mengagetkan semua penghuni neraka. Lalu mereka berkerumun mendatangi sumber suara itu. Ada orang di situ sudah terhambur isi perutnya. Dia mengelilingi isi perut yang berhamburan itu seperti keledai di di penggilingan gandum. Ketika mereka mendekat, mereka kenali orang itu. Ustadz, kenapa dia ada di sini? Saya kira kita dulu ini Ustadz yang bilang begini, menyarankan kami kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran. Dia ngomong, betul, saya dulu Ustadz di tengah-tengah kalian, menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Mencegah kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukannya. Makanya ma'asyarul muslim, Ustadz kalau dijatuhkan ke dalam neraka meledak, ya, ledakannya itu mengagetkan orang-orang dalam neraka. Ini bahayanya Ustadz ini. Makanya Ustadz itu ancamannya tidak ringan ma'asyarul muslimin. Ya, kalau dia hanya pintar bicara tapi tidak mau beramal, ya. Maka nasihati kami juga butuh nasihat, ya. Ustadz itu butuh nasihat, ya Ustadz. Kita yang bilang tadi itu, kenapa sendiri kita tidak lakukan itu? Kita anjurkan orang salat isyraq, kenapa kita langsung keluar dari masjid? Ustadz, salat dulu Ustadz. Oh iya, syukran, barakallahu fiik. Inilah pertemanan yang tidak disesali nanti ini. Karena dia juga menasihati ustadznya, ya, sebagaimana ustadznya selalu menasihati dia. Mengapa? Karena ustadz juga manusia, ya. Manusia itu dikatakan sumyal insanu insanan dikasrati nisyanihi. Manusia itu dikatakan insan karena dia selalu lupa, ya. Maka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan itu, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, ya, apalagi ustadz. Demikian ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah waktu isyraq, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.